wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Baitul Maqdis yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu kita ucapkan kata syukur, kata pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi seorang muslim. Dan ini merupakan nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian nikmatus siha, kemudian nikmatul farah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang kedua, nikmat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesempatan. Walhamdulillah, ketiga nikmat ini terangkum dalam diri kita pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan kita manfaatkan untuk melaksanakan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat di Masjid Baitul Maqdis ini yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu menjadi panutan, nabi yang selalu menjadi contoh, tidak hanya bagi umat Islam saja, namun bagi seluruh umat manusia, muslim maupun non-muslim, itu selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kiranya di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, untuk penebar kasih sayang, untuk menebar rasa kedamaian bagi seluruh umat manusia, bagi seluruh alam semesta. Walhamdulillah, kita termasuk pada bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, izinkanlah kami selaku khatib mengingatkan diri pribadi kami, kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini. Mari kita jaga nikmat iman dan Islam yang kita sebutkan tadi, karena inilah yang menjadi bekal utama kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian,
fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa. Bekal yang paling baik itu adalah al-iman. Bekal yang paling baik itu adalah al-Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya mengingatkan kita, "Ma min ayyam", tidak ada hari-hari atau di mana hari-hari al-amalus salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr, yang itu hari-hari tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Faqalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, melebihi berjihad di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah. Malahan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad, wa malihi, dengan hartanya, dengan jiwanya, walam yarji, dan dia tidak kembali sepeser pun, tidak kembali dengan membawa sesuatu pun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menegaskan kepada kita betapa mulianya, betapa berkahnya 10 awal bulan Zulhijjah. Dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal-amal yang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diingatkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang terpercaya, seorang yang diakui kebenarannya, kita yang menjadi umatnya tentu lebih mempercayai apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka oleh sebab itu kita sebagusnya, seharusnya untuk memanfaatkan 10 awal bulan Zulhijjah ini untuk memperbanyak amal-amal yang saleh. Bayangkan, kata Rasulullah SAW tadi, beramal saleh atau 10 awal di bulan Zulhijjah ini kehebatannya melebihi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Amal-amal saleh apa yang menjadi prioritas kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, sesuai dengan nama bulan ini, Zulhijjah. Bulan Dzul artinya memiliki al-hijjah, di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita mampu, kalau kita memiliki uang yang cukup, kekuatan yang cukup, dalam arti mampu dalam semua aspek, mari kita melaksanakan ada manasikil haji wal umrah. Kita melaksanakan haji dan umrah. Betapa hebatnya pada saat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji di tanah suci Mekah, walaupun belum mereka melaksanakan wukuf, dan itu tidak lama lagi mereka akan wukuf. Sekarang mereka berjuang salat berjamaah di Masjidil Haram. Berkilo-kilometer mereka tempuh. Ada yang melewati terowongan, ada yang mereka lalui dengan berjalan kaki, ada yang memakai kursi roda. Itu semuanya mereka tempuh, dan pada saat ini kondisi panas yang sangat terik sekali di tanah suci Makkah. Tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, kalaupun kita belum melaksanakan haji, mari kita tanamkan keinginan
untuk melaksanakan haji dan umrah tersebut. Kalaupun kita mampu, mari mulai sekarang kita daftar haji atau kita menabung haji dan umrah, dan itu kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahunna. Dari satu umrah ke umrah itu menjadi kafarat menebus dosa bagi semua dosa yang pernah kita lakukan. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahu jaza illa al-jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka yang mendapatkan haji mabrur itu kecuali surga yang menjadi kerinduan seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi amal prioritas pertama yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Kita tidak bisa mampu melaksanakan haji, kita bisa di Indonesia ini melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah kita melaksanakan as-salat, memperbanyak salat-salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ma yazalu 'abdi," tidaklah hambaku itu apabila mereka dekat kepadaku dengan melaksanakan salat nawafil, salat sunnah, maka aku akan selalu mencintainya, maka akan selalu memberkahi diri mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membentuk dan membina pribadi kita di bulan Ramadan tadi. Malah tidak tanggung-tanggung, kita telah mempersiapkan semenjak di bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, terus berjalan bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya amal-amal saleh yang sudah kita bina di madrasah Ramadan, di sekolahnya Ramadan, kita sholat nawafil, sholat tahajud, sholat duha, kemudian kita berpuasa. Tentunya di bulan ini, di 10 awal bulan Zulhijjah ini, mari kita kembali lakukan, mari kita laksanakan sholat duha, sholat yang bisa mendatangkan rizki, sholat tahajud, sholat yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi orang yang melakukannya. Tentunya janganlah berat bagi kita untuk melaksanakan sholat nawafil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amal soleh yang kedua yang harus kita lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu lagi, mari kita laksanakan puasa di 9 hari sebelum ke-10 atau hari ke-10 itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa karena hari raya. Berarti kita disunnahkan untuk berpuasa di 9 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-9, mari kita melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah. Apalagi nanti ketika wukuf di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya puasa Arafah itu yang berada di tanggal 9 Zulhijjah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan bisa menghapus dosa kita yang sebelumnya, kemudian yang setelahnya selama 1 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya janji-janji manis yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tersebut bukan hanya janji manis yang biasa kita janjikan, namun itu memang janji yang berbuah manis, berdatangkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, dan tentunya ini bukan yang terakhir, masih banyak amal soleh yang harus kita lakukan, adalah as-shadaqah, memperbanyak sedekah. Sedekah tidak mengenal bulan, tidak mengenal waktu. Setiap waktu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memperbanyak sedekah. Ingat, sedekah itu tidak mengurangi harta kita,
melainkan sedekah itu akan menambah kelipatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membawa harta kita ketika kita mati, tapi amal saleh daripada sedekah, amal saleh daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kita hadapkan, akan kita bisa bawa mati dan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dan nasihat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW dan juga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudian juga keistiqomahan untuk selalu beramal saleh dan selalu beramal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, illa allazina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, selalu menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, selalu menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأوصيكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا يا الله على أداء مناسك الحج والعمرة مع زوجتنا وأبنائنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبورا يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. خير الصلاة خير الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا للصلاة سووا صفوفكم بين تسمية الصف من تمام الصلاة. سووا اعتدلوا. luruskan barisan dan dirapatkan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.